tetapi fa'amkanillahu minhu, Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa mengalahkan setan yang berbentuk kucing tersebut dari hadapanku. Fada'atuhu, lalu aku cekik kucing ini. Kata Rasulullah, kucing setan yang berbentuk kucing ini. Nah ini, makanya sering saya sampaikan di majelis-majelis. Jadi kadang banyak setan jin kafir yang menggoda kita untuk menakuti kita agar apa? Agar kita takut kepada makhluk Allah yang namanya jin kafir atau setan ini. Kemudian apa? Kemudian kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan atau jin kafir yang menggoda manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Kalau dalam hadis ini berbentuk kucing, ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kepala, ada yang berbentuk dengan bentuk yang menakutkan. Nah itu. Apa kata Rasulullah? Fada'atuhu, lalu aku cekik setan yang berbentuk kucing ini. Walaqad hamantu an uthiqahu ila syariyatin. Kata Rasulullah, aku ingin mengikat kucing ini di satu tiang. Itu kucing yang setan yang berbentuk kucing ini, hatta tasbahu, sehingga di waktu pagi tanduruna ilaihi, kamu melihat kucing tersebut, kamu melihat setan tersebut. Lakin apa? Akan tetapi kata Rasulullah, fadzakartu, lalu aku ingat qaula akhi Sulaiman, aku ingat dengan perkataan Sulaiman, qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli mulkan, beri aku kerajaan, kekuasaan, la yanbaghi li ahadin, yang tidak kau berikan kepada seseorang min ba'di, setelah aku. Jadi setelah Rasulullah mengucapkan, membaca satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu perkataan Sulaiman tersebut, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad, faradahullahu khasian. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan setan tersebut dalam keadaan terusir. Ini Rasulullah digoda oleh setan, apalagi kita, dalam bentuk bermacam-macam. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kucing. Nah ini. Dalam riwayat lain diterangkan, wa fi hadis Abi Darda anhu sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallahi iblis, kata Rasulullah, musuh Allah yang namanya iblis ini ja'ani, datang kepadaku, kata Rasulullah, bisyihabin min narin, datang kepadaku dengan membawa obor, ya, dari api, obor. Kemudian apa? Liyaj'alahu fi wajhi, untuk diletakkan di wajahku. Jadi setan membawa obor ingin membakar wajah Rasulullah. Nah ini memang perlawanan setan itu memang benar-benar. Jadi tidak sekedar ingin menyakiti Rasulullah, ingin menyakiti kita, bahkan ingin apa? Membunuh kita. Itu setan. Sama jin kafir itu juga sama seperti itu. Ingin apa? Ingin menyakiti kita, bahkan ingin membunuh kita. Makanya jangan lupa membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tadi kita baca Rotibul Atos sebelum pengajian ini, itu adalah wirid yang dikumpulkan oleh siapa? Oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari wirid-wirid yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, supaya apa? Supaya membentengi kita, karena permusuhan setan, permusuhan jin kafir itu sangat kuat kepada seorang muslim. Dan ini dibuktikan permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi datang membawa obor, ingin membakar apa? Membakar wajah Nabi Muhammad. Coba. Kemudian apa? Wan nabiyyu fi shalah, Rasulullah dalam keadaan sholat.
datang iblis ingin membakar wajah Rasulullah dengan obor, fadzakara ta'awadahu bilal, ingat dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan melaknatnya. Kemudian apa? Aku ingin mengambilnya, sehingga apa? Menjadi setan tersebut, obor tersebut itu diambil Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kemudian diletakkan di satu tempat. Kemudian apa? Ia dijadial yatala'abu bihi wildanul Madinah, dibuat mainan anak-anak Madinah, obor yang ingin dipakai setan untuk membakar wajah Nabi Muhammad SAW, pegang oleh Rasulullah. Ini Rasulullah tahu. Nah, kadang kalau kita ini ada orang gak ada suaranya, ada obor mengaku saya Tuhanmu, iya saya akui kau Tuhan. Ini repot sekarang ini. Makanya banyak apa? Banyak orang mengaku apa? Mengaku Nabi di sini. Dia tergoda dengan setan. Seakan-akan setan menurunkan wahyu. Nah ini. Atau para dukun-dukun sekarang seperti itu. Seakan-akan dia mendapatkan wahyu dari Allah, dari suara dari Allah, dari malaikat. Kadang seperti itu, padahal apa? Itu adalah setan yang ingin menggelincirkan, yang ingin mengganggu kita, yang ingin menghancurkan kita. Nah itu terjadi kepada Rasulullah. Nah ini. Bahkan di dalam riwayat lain, wa kadzalika fi hadis fil Isra, pada waktu Isra Mi'raj, ya, wa talaba ifrit lahu bi sya'latin minan nar. Ifrit, jin ifrit itu meminta Rasulullah untuk apa? Meminta apa? Untuk menyalakan api. Akhirnya apa? Fa'allamahu Jibril. Rasulullah diajari Jibril memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ifrit tersebut lari dari hadapan Nabi Muhammad SAW. Coba, dalam keadaan apapun. Nah ini tidak berhasil apa yang dilakukan oleh setan iblis untuk menggoda Nabi Muhammad, untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Tapi kadang dia itu membuat namimah, membuat pertengkaran. Jadi kadang menjadikan orang untuk mengadu domba orang. Nah ini perlakuan setan. Apa yang dilakukan terhadap Rasulullah? Walamma lam yaqdir ala idaihi. Nah ini, di saat setan tidak berhasil untuk menyakiti Rasulullah SAW, tasabbaba bitawassut ila adahu qadiyatihi ma'a Quraisy fil i'timar. Tidak mampu untuk menyakiti Rasulullah karena Allah menjaganya. Apa yang terjadi? Ini dia berusaha untuk menfitnah, ya, menfitnah orang-orang Quraisy agar membuat perlawanan, agar membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan setan tersebut itu dalam bentuk manusia, yaitu Syekhun Najdi, Syekh dari Najd. Setan dalam bentuk orang tua, ya, jenggotnya panjang ini. Kemudian apa? Kemudian mempengaruhi orang-orang Quraisy agar apa? Agar memerangi Rasulullah, agar membunuh Nabi Muhammad SAW. Ayo coba, ini setan. Jadi mengganggu langsung nggak mampu. Tapi apa? Dengan cara apa? Dengan cara menfitnah. Nah, makanya terjadi di zaman sekarang. Jadi kelakuan setan terjadi. Ada beberapa orang itu tugasnya apa? Menfitnah, menjadi pertengkaran, menciptakan kegaduhan, menciptakan pertengkaran. Nah ini dia tergoda dengan setan. Karena setan tidak mampu menghancurkannya secara langsung, setan tidak mampu menyakitinya secara langsung, maka apa? Maka dengan menggunakan manusia, dia berbentuk manusia, mempengaruhi seseorang agar apa? Agar menyakiti orang yang diinginkan oleh setan tersebut. Nah, ini terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Makanya namimah itu sangat bahaya. Karena apa? Karena datangnya dari setan. Ini harus kita pahami di sini. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar. Apa ketika
ketidaksadaran kita dipancing kadang-kadang, dipancing. Oh, kamu itu tadi ada orang bilang kepada kamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kadang-kadang setan yang diutus. Itu setan, bentuk setan, manusia dalam bentuk setan yang apa? Yang ingin memengaruhi agar dia membuat kekacauan, agar dia menyakiti orang lain. Nah, di sini kadang kita tidak sadar. Kita menganggapnya bahwa itu adalah saudara kita. Kita menganggapnya bahwa orang itu adalah teman kita. Padahal itu adalah setan dalam bentuk seseorang. Seperti kasus di zaman Nabi Muhammad ini, setan tidak mampu menyakiti Rasulullah, bahkan tidak berhasil untuk membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Setan dalam bentuk manusia, dalam bentuk seseorang syekh dari Najd yang jenggotnya panjang, kemudian apa? Kemudian dia berusaha untuk membuat kekacauan, berusaha untuk mengumpulkan manusia, tokoh-tokoh orang Quraisy, supaya mereka membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Nah ini, oleh karena itu kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Bahkan apa? Bahkan pada waktu perang Badar, setan itu dalam bentuk sahabat Nabi siapa? Suraqah bin Malik. Bukan sahabat Nabi ini, ya. Bentuk seseorang laki-laki yang namanya Suraqah bin Malik. Ayo coba. Jadi dalam perang Badar itu wajahnya setan dalam bentuk wajah Suraqah bin Malik. Orang menganggapnya itu adalah Suraqah bin Malik. Padahal apa? Padahal itu bukan Suraqah bin Malik, melainkan setan. Akhirnya apa? Allah menurunkan ayat Al-Quran di dalam ayat Quran, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Di saat menjadikan indah terhadap kamu, di saat setan menjadikan indah terhadap kamu, a'malahum, perbuatan-perbuatan kamu, waqala, lalu berkata setan tersebut, la ghalibalakum, tidak ada yang menang terhadap kamu sekarang, minan nasi wa inni jarin lakum, dan sungguh aku adalah pelindungmu. Ayo coba. Makanya sangat bahaya. Jadi kadang setan itu dalam bentuk wajah kita menggoda orang lain. Setan dalam bentuk wajah teman kita menggoda orang lain, menggelincirkan orang lain. Agar tapi orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, tidak akan bisa setan itu berbentuk seperti wajahnya, nggak bisa. Jadi kalau bentuk wajah orang-orang soleh nggak bisa. Nah ini kan, dalam bentuk wajah sahabat Nabi nggak bisa, dalam bentuk wajah Nabi Muhammad tidak bisa. Makanya di dalam hadis itu, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku dalam keadaan tidur, man ra'ani fil manami fasawfa yarani yaqadatan, orang tersebut akan melihat aku secara langsung. Kenapa? Fa inna syaitana, sungguh setan itu la yumathilu bi, tidak bisa menyerupai wajahku, kata Rasulullah. Tidak bisa setan dalam bentuk wajah Muhammad, tidak bisa. Tapi dalam bentuk selain Nabi, orang-orang yang dijaga oleh Allah, itu bisa. Nah di sini untuk apa? Untuk menghancurkan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita ini semuanya. Oleh karena itu, supaya kita ini tidak tergelincirkan oleh setan, tidak tergoda oleh setan, apa yang harus kita lakukan? Membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang kita baca sebelum majelis ini. Kita jadikan di rumah-rumah kita. Jangan sampai hanya apa, di masjid saja. 1 minggu sekali kita baca, jangan. Di rumah kita baca setiap hari. Itu hanya 15 menit. Jadi itu bisa menjaga kita dari semuanya. Dari godaan setan yang asalnya kita ingin berbuat maksiat, Allah jaga dengan membaca wirid tersebut. Yang asalnya diganggu oleh jin, Allah jaga. Kenapa? Karena kita membaca wirid tersebut. Nah di situ, itu faedahnya sangat besar sekali di dalam kehidupan kita. Umpamanya ada orang ingin merusak rumah kita, ada jin yang ingin merusak rumah kita, Allah jaga karena kita baca wirid-wirid tersebut di dalam rumah-rumah kita. Nah di situ itu faedahnya sangat besar, sangat agung. Akan tapi kadang kita tidak sadar.
Jangankan satu hari, setiap hari, 1 minggu saja kadang-kadang kita nggak baca. Nah ini, oleh karena itu saya sarankan kepada para jamaah agar membaca wirid Rotibul Atos atau Rotibul Haddad, supaya apa? Allah membentengi kita dari gangguan-gangguan setan. Allah membentengi kita dari sifat-sifat jeleknya jin, sifat jeleknya manusia. Kemudian juga rumah kita dijaga oleh Allah, harta benda kita dijaga oleh Allah, anak kita dijaga oleh Allah, istri kita dijaga oleh Allah, suami kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari godaan setan, menjauhkan kita dari apa yang dilakukan oleh setan terhadap kita, sifat-sifat jelek ataupun ingin menyakiti kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita baca kitab fikih pada kesempatan lalu, masih dalam muqaddimah khulu, mengajukan cerai. Seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya. Di antaranya satu, di saat sang suami tersebut tidak bertanggung jawab atas istrinya, tidak memberikan nafkah. Nah itu. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya suami, tapi suami ini tidak pernah memberi aku nafkah. Tapi suami saya kerja, setiap hari cari pekerjaan nggak dapat, setiap hari cari pekerjaan nggak dapat. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Nah ini, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kamu boleh melakukan 3 hal. Yang pertama, mengajukan cerai. 2 hal. Yang pertama, mengajukan cerai. Yang kedua, kamu tidak mengajukan cerai, tapi kamu yang memberikan nafkah, karena sebelumnya kamu yang memberi nafkah dari harta warisan kamu. Akhirnya sang wanita ini berpikir, karena laki-lakinya baik, bukan tidak punya tanggung jawab, karena tidak mendapatkan pekerjaan. Beda kalau ada laki-laki, suami yang tidak mencari pekerjaan, sengaja tidur, nggak tanggung jawab, itu beda lagi. Ini suami ini punya tanggung jawab, tapi dia setiap hari pergi untuk cari pekerjaan nggak dapat, pulang nggak dapat apa-apa, itu beda. Makanya Rasulullah SAW memberikan 2 pilihan. Satu, mengajukan cerai. Yang kedua, kamu sabar hidup dengan laki-laki tersebut. Akhirnya wanita ini memilih apa? Memilih untuk tinggal bersama siapa? Bersama laki-laki tersebut. Nah ini, karena akhlaknya, karena baik budinya, itu kalau sabar. Jadi kalau sabar 2 hari tidak makan, 1 hari makan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sabar, yo hak. Nah ini. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada. Jangankan Ustaz 2 hari makan, 1 hari makan, 1 minggu nggak makan sekali sudah teriak. Itu kalau zaman sekarang ya, 1 minggu nggak makan sudah teriak, sudah memasang baliho di mana-mana itu. Ya, saya tidak didolimi suami, saya tidak diberi makan oleh suami. Sudah masang baliho di mana-mana, sedunia tahu. Dari mana? Iya, melalui medsos, melalui Facebook, melalui itu sudah dipasang itu, suami dolim, suami tidak memberikan nafkah. Itu zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mau hidup bersama suami Anda, tidak usah menjelek-jelekannya. Sudah, selesaikan secara baik. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda ingin kebaikan, pertahankan rumah tangga Anda. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan asal-asalan, jangan menjelek-jelekkan sesama. Jika terjadi perceraian, ya biasa dalam kehidupan kita ini. Tapi bukan kok berarti setelah cerai kemudian nggak tegur sapa, nggak boleh. Tidak memutus silaturahim, nggak boleh. Kadang anaknya ditanamkan benci kepada orang tuanya. Ini salah. Anda sebagai seorang pendidik tidak bisa seperti itu. Ajari kebaikan. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat terjadi perceraian karena tidak bisa dipertahankan. Jadi pertama kita pertahankan. Kalau tidak bisa harus diceraikan, ya nggak apa-apa. Tapi apa kalau zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat Nabi, mereka biasa tegur sapa, ketemu menyapa, berziarah ke rumahnya, silaturahim. Kalau kita beda di zaman sekarang ini, yang ada kebencian, berdoa ya Allah supaya nggak laku ya Allah gitu.
Nggak akan dapat calon ya Allah, nggak dapat, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Maka ciri daripada orang yang baik, ciri daripada ahli surga, jika terjadi permasalahan di dalam hatinya tidak ada kebencian. Itu ciri ahli surga. Tidak menanamkan kebencian. Itu ciri